فضل الله تعالى ولشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى صلابنا الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ما إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا اسمعوا بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين شيخ الحافظ عبد الرحمن بن أبو بكر جلال الدين السيوطي والشيخ يا الله نووي البنجاني وأصولي وفروعهم أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه بالدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. وقال عليه الصلاة والسلام من ناح عند المصيبة كتب اسمه في diwanil munafikin. Itu ya, halaman berapa ini? 69. Oh 59. Masih hadis terakhir ya, hadis terakhir dari al-man'u atau man'un nihayah, larangan meratap teriak-teriak atas kematian seseorang. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man adapun siapa orangnya, mannya syartiyah sekaligus jadi mubtada, yaitu naha meratap, lebih tepatnya sambat indal musibati, ketika ditimpa musibah, terutama musibah kematian. Kutiba ini gak enak ini ya. Kutiba maka ditulis apa, ismuhu namanya siman tadi. Di mana kutiba tadi? Fi diwanil munafikina, di dalam atau pada buku catatannya orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Berat gitu. Jangan sampai meratapi atau sedih yang berlebihan terkait wafatnya salah satu dari keluarga kita. Ini masuk ke dalam apa itu ancaman Allah lewat nabinya. Naudzubillah, nama kita itu tercatat sebagai orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Ya Allah ya Karim. Maka itu coba unzur fi syarhi, lihat di dalam itu unzur fi syarhi wa fi zawajir, itu disebutkan dalam kitab Az-Zawajir. Qala ashabuna, jadi teman-teman kami musannif, wa ghairuhum, dan selain mereka ashab, wa yata'akkadu, akan ucapan wa yata'akkadu dan sunnah muakkad, mananya liman ubtuliya bimusibatin, disunnahkan secara muakkad, setengah wajib berarti ya, wajib aja gitu langsung ya. Liman, bagi orang ubtuliya bimusibatin, bagi orang yang ditimpakan musibah kali ini, bimayitin, sebab
meninggalnya salah seorang dari keluarga dekat, teman dekat, au fi nafsihi, atau langsung musibah itu menimpa diri kita, au ahlihi, atau musibah itu menimpa keluarga kita, au malihi, bahkan andai kata musibah itu menimpa harta yang kita punya, kebakaran, kehilangan dan seterusnya. Wa in khaffat, meskipun ringan musibahnya, cara kehilangan duit 10.000 berat apa enteng? Ya, meskipun kehilangan duitnya nggak gede 10.000 berat apa enteng? Cari juga. Oh, cari juga. Atau ayam, kita punya piara ayam, tapi yang mati bukan ayam anaknya, yang baru netes atuk lagi, nggak banyak. Berat apa enteng? Ayam biasa baru netes 10 mati atuk, berat apa enteng? Andai kata musibah itu wa in khaffat wa yata'akkadu, boleh wa yuta'akkadu, naibul fa'ilnya ada di sini, ayyuk sirah. Kalau bina majhulnya berarti wa yuta'akkadu, dan di sunnah muakkadkan apa ayyuk sirah lah. Jadi naibul fa'ilnya ada di situ, tapi naibul fa'ilnya tersembunyi, itu harus ditakwil an wa ma dakhalat 'alaiha fi ta'wilil masdar, takdiruhu apa? Iktsar. Itu jadi dia harus ditakwil masdar dulu, sebab yang sah menjadi fa'ilnya itu kalimat isim. Nah, itu urusan orang ngaji nahwu, udah usah dipikirin dulu ya. Apa ayuksira, bahwa memperbanyak iaman min qauli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ajirni fi musibati. Jadi tambahan, ketika kena musibah, ya Allah duit ceban hilang, inna lillahi wa inna ilaihi, anak ayam pitik atuk mati, inna lillahi wa in khaffat, soalnya tadi ngomongnya meskipun apa? Apapun. Sendal ketukar sama yang jelek, inna lillahi. Awas jangan ngetes saya, sendal saya baru. Ustadz dites mulu. Jangan ngetes ustadz lah, kasihan lah. Tapi tambahin doa tuh, ajirni. Ini kebetulan fi'il amr ya. Ajirni, mudah-mudahan menyelamatkan engkau akan aku, fi musibati, pada musibah saya ini. Semoga engkau selamatkan saya di dalam musibah ini. Apa musibahnya? Romannya berat banget, ayam petik mati. Ini daya apa? Allahumma apa? Ajir. Ya Allah, makan nasi lauknya ikan peda sama kerupuk sama sambal, kerupuknya jatuh, innalillah. Itu musibah juga. Wa in khaffat, meskipun apa? Jadi kalau ngaji Riyadhus Shalihin itu Nabi itu tahu ngalamin mati lampu PLN kalau zaman sekarang. Nah, Nabi itu langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Awas nih, ntar PLN mati langsung tuh. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi dikomentari sama istri, cara bininya orang Betawi nih, Aisyah, alah tibang mati lampu aja inna lillahi gitu, cara Aisyah orang Betawi. Akhirnya kata Nabi, jangan begitu mbak, pokoknya apapun yang menimpa kita, sesuatu yang tidak enak walaupun ringan, itu tetap kita bilang inna lillahi. Mati lampu enak gak? Yuk lah.
kecuali mati lampunya jam 12 malam pas kita pules, hidup lagi ntar jam 3 pas kita bangun. Itu enak apa itu? Kenapa? Gak berasa. Kalau ngaji gini nih, mati lampu maghrib, seneng nggak? Seneng lah, libur akhirnya ya. Taklim libur gara-gara mati. Nah, kemudian baca doa apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhlub, ini yang penting. Wakhlub itu maknanya mudah-mudahan kau ganti ya li kepadaku khairan, akan yang lebih baik, minha ketimbang apa? Musibah tadi. Ya biarin ayam petik saya mati atuh, mudah-mudahan tadi ganti ayam juabok yang gede. Itu maknanya wakhluf apa? Li khairan minha. Jadi gitu bacanya ya. Nanti yang nggak punya kitab nanya sama yang punya kitab. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub apa? Li khairan minha. Mananya apa wakhlub li khairan? Ajirni. Hamzah yang keduanya sukun karena dia wazannya af'il ya. Bukan minhum. Di situ apa bilang? Minha. Berarti kalau minha baliknya ke musibah. Itu dasarnya li khabari muslimin, karena apa? Hadis riwayat muslimin, inna man qala dzalika ajarahullahu wa akhlafalahu khairan minha. Jadi doa yang disampaikan oleh ulama dalam kitab Az-Zawajir ini ternyata berpedoman kepada hadis Bukhari. Apa dikatakan di sana? Dikatakan inna man qala zalik. Hadis Muslim ya. Inna man qala zalik ajarahullahu wa akhlafalahu khairan minha. Jadi sama dengan hadis minha. Kata Nabi dalam hadis Muslim, sesungguhnya orang yang ketika kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak harus saudara mati, ayam mati juga begitu sama. Ini ayam kita, bukan ayam orang. Kalau ayam orang mah enggak kali ya. Tahu kalau yang mati itu ayam orang yang kalau main ke rumah kita cot gitu, kita innalillahi apa enggak kalau dia mati itu? Syukurin gitu ibu ya. Udah enggak ada yang berak lagi di rumah ya. Ada yang suka miara ayam di sini? Aku ya, saya kan nggak ngelarang ya, tapi sebaiknya kalau bisa ya jangan diumbar lah. Kecuali bapak pas dia kemana-mana bapak awasin, karena ngerinya dia apa? BAB di rumah orang. Kira-kira kesel nggak itu orang kalau nggak usah orang pak kita juga baru ngepel nih, padahal ayam kita dewek itu, kesel nggak? Apalagi orang. Atau begini dah, kalau kita mau begitu juga, ntar giliran motong ayam bagilah pahanya kayak apa, kayak buat penebus apa. Kesel ini. Ya memang rentan, kita miara begitu tuh rentan. Kalau mau ya dikandangin gitu ya, dikandangin, nah itu lebih aman. Lanjut hadis kedua. Waqala, bersabda siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, sautani mal'unani fid dunya wal akhirati. Sautani adapun dua suara. Sautani adapun dua suara, mal'unani yang dilaknat, ya sautani fid dunya, di alam dunia, wal akhirat, dan di akhirat nanti, yaitu mizmarun, suara suling. Tadlo, waduh, mana hobi banget saya lagi. Tadlo, belum kelar. Mizmarun yaitu suara suling, inda nikmatin, ketika mendapat nikmat. Waduh. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat bukan bersyukur, malah dia main suling lah, itu yang akhirnya dilaknat. Ya kalaupun bukan karena dapat nikmat main suling, semata-mata untuk
hiburan karena hatinya lagi galau dan seterusnya, itu kalau cara ngaji fikihnya ya nggak sampai haram, makruh. Tapi kalau tasawuf jelas haram. Kalau tasawuf itu kan ya bagaimana menghukumi perkara itu lebih berat dari hukum aslinya. Ya, jadi kalau cara fikih misalnya makruh, tasawuf haram aja udah. Kalau tasawuf itu memang tasawuf itu kan memang dalam rangka menguatkan kita punya hati, sehingga jangan sampai kita mendekati itu. Jadi cara tasawuf dari mendekatinya aja udah nggak boleh. Tapi kalau fikih mendekat nggak apa-apa, yang penting jangan dikerjain. Kalau fikih begitu, dia perbedaan antara fikih dengan tasawuf. Makanya orang kalau udah kalangan sufi begitu, masya Allah, ya Allah, hatinya baik sekali, terjaga, nggak pernah menghujat, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ria, nggak pernah sombong. Kayak itu udah ilmunya udah tinggi sekali itu. Sufi itu kalau jalan nunduk kayak gitu kali ya, iya nunduk kayak gitu kali. Tahu kalau bawa mobil nunduk aja boleh nggak? Ya Allah ya Karim. Jadi yang dilaknat oleh Allah itu suara ketika apa? Mendapat nikmat kemudian ditiup apa? Suling. Yang kedua waronnatun bitasdidin nun ay soyhatun. Ronnah itu mananya jeritan, jadi dimaknai soyhah, menjerit. Jeritan atau menjerit itu yang paling menurunkan laknat Allah inda musibatin, ketika tertimpa musibah. Karena aturannya bilang innalillah wa inna ilaihi ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bukan teriak, bukan teriak itu suara teriakan itu suara yang dilaknat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa tadi bahasanya? Ronnah apa? Zannah di situ. Ra ya, bitasdid dapat nun. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, man kharaqa. Mirip-mirip dengan hadis sebelumnya sudah kita bahas. Man, adapun siapa orang itu kharaqa, merobek iaman, boleh maknanya membakar, tapi enggak pas di sini maknanya membakar, tapi dimaknai sebagai apa? Merobek. Apa yang dia robek? Man, adapun siapa orang itu kharaqa apa tadi padanya? Merobek iaman biyadihi, dengan tangannya si man, jaiban akan kerah baju, boleh maknanya lengan baju ya boleh, pokoknya bagian yang di situ bisa masuk kepala, berarti apa? Kerah ya. Kalau saya lihat di dalam itu sesuatu yang di situ bisa masuk kepala, tapi di sini apa bacanya Pak? Ma yanfatihu apa? Minal gomisi ala sadri, bagian yang terbuka dari baju gamis yang itu nampak dadanya, berarti ya area. Kalau baju gamis itu kan ininya rada kelihatan ya. Cara dia anak semata wayangnya meninggal, ungkapan duka citanya korek ya, itu maksudnya begitu. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kharaqa biyadihi, apa itu nanti baca, jaiban akan kerah, au khodasa atau mencakar iaman, khodan ini mananya pipi, khodan akan pipi, au dorrobahu, nggak enak, nggak usah pakai tasdid, au dorrobahu atau memukul siapa man akan khad, au naha atau teriak atau menjerit iaman, indal musibati, itu semua. Jadi indal musibati ini kalau cara Bapak ngaji Alfiyah namanya at-tanazu' fil amal. Apa Pak? Apa namanya? At-tanazu' fil amal, rebutan. Jadi indal musibah itu diperebutkan oleh apa? Oleh 4 amil.
Itu adanya cuma di Alfiyah, di Imriti nggak ada, apalagi di Julmiyah. Itu adanya di Alfiyah. At-tanazu' fil amal. Jadi siapa orangnya yang apa tadi mananya? Merobek apa itu tadi? Kerah, katakan seperti itu. Berarti ketika kena musibah, berarti itu karena memperebutkan indal musibah tadi itu. Merobek bajunya, atau khadasa khadjan, mencakar apa? Pipi. Kalau sarannya bilang jarahahu bil azfar, melukai pipinya al-khad bil azfar dengan kuku. Nah, mencakar. Nanti kita bahas kenapa pipi bukan yang lain ya, bokong apa. Kalau bokong boleh berarti. Tar dulu. Yang sebelum ditanya langsung saya jawab aja nanti. Terus apa lagi? Darabahu, nggak dicakar tapi dipukul begitu apa dia punya pipi. Yang itu semua terjadi indal musibati, ya Allah ya Karim. Naha, masih satu lagi, atau menjerit dia indal musibati, ketika apa? Tertimpa musibah. Karena jawabnya dari situ. Jawabnya mansar, dia di atas tuh. Karena niscaya adalah man, yaitu asian, jatuh sebagai orang yang maksiat, orang yang berdosa lillahi, kepada Allah, berdosa kepada Allah, wali rasuli, dan kepada utusannya Allah. Ini hadisnya kan melukai pipi, merobek pipi. Sebetulnya itu cuman apa ya, kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau kena musibah ya cakar-cakar pipi. Kan kebetulan Nabi begitu diutus ke masyarakat jahiliyah ya dipaksinnya itu. Tapi kata ulama, ini menyangkut orang kena musibah kemudian melukai tubuhnya, itu bukan sekedar pipi. Jadi yang lain pun kalau memang karena itu masalahnya, karena apa? Kena musibah misalnya nepuk-nepuk apa, kalau orang Iran itu pukul-pukul apa itu, cakar-cakar apa itu ya sama masuk ke dalam apa, hadis ini sama gitu. Jadi ntar gara-gara pipi nggak boleh, dada boleh, nggak gitu. Kenapa harus pipi Ustaz? Karena memang kebiasaan masyarakat jahiliyah itu begitu, pipi. Ya mungkin kalau masyarakat jahiliyah dulu bokong, sampai sekarang bokong, cuman kan bokong kan kurang pas ya. Mengapa? Masa orang kena musibah lagi garuk gitu? Kurang pas. Pipi saya yang ngarang sebetulnya. Kenapa pipi bukan bokong? Pipi itu kan ya wajah itu maksudnya. Jadi supaya orang itu melihat kita betul-betul sedang apa? Musibah, yang merasakan beratnya musibah itu, yang itu diisyaratkan dengan wajah yang penuh luka. Lah kira-kira begitu. Kalau bokong kan nggak kelihatan. Lu bengong aja bang, lu lihat bokong gua tuh, kan nggak mungkin begitu. Istilahnya gitu. Tapi intinya apapun musibahnya, ketika memang sudah sebagai ungkapan sedihnya itu, ungkapan tidak menerima musibah itu sampai melukai tubuh, itu masuk dalam hadis ini, walaupun bukan pipi gitu. Paham ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu lil mar'ati. Kalau ini kebiasaan orang mana nih? Masyarakat jahiliyah kayaknya nggak mungkin, orang Gandaria kali ya. Bu, ada ibu dia pernah lihat nggak ada orang lakinya meninggal terus dia sampai bubut rambut gitu, pernah lihat nggak? Belum ya. Berarti ini kebiasaan orang mana ya? Bukan orang Gandaria berarti. Orang mana ya, nggak tahu ya, pokoknya begitulah ya. Ya, tapi belum pernah ngelihat ya. Misalnya anak semata wayangnya meninggal, terus dia meratapinya sampai jambak rambut, sampai rambutnya pada rontok itu. Itu daerah mana Pak Haji Retno? Boyolali nggak? Bukan itu? Salah tiga nggak? Itu ngomongin saya itu. Iya, enggak lah. Lagi saya kan nggak pernah lihat orang perempuan begitu. Emang ibu-ibu yang kita tanya itu ya. Udah kita lewatin aja, ini asalnya dari mana nggak tahu ini. La yahillu, tidak halal mananya, artinya haram. Kita mengatakan tidak halal itu berarti apa? Haram. Jadi boleh la yahillu kita langsung manin haram gitu loh.
Cara langsung aja biar orang paham gitu, la yahillu haram. Kok bisa haram? Ya kan la yahillu. La yahillu tidak halal. Ya Allah ya Karim, lil mar'ati bagi seorang apa? Wanita apa? Antatraha. Apa antatraha? Hah? Bahwa menjambak. Sebetulnya makna tatrah itu makna awalnya membuang. Ya mungkin karena dijambak akhirnya pada jatuh begitu. Antatraha, bahwa menjambak atau membuang ia al-mar'ah tadi sya'ra ra'siha, akan rambut kepalanya mar'ah. Kapan? Indal musibati, ketika apa? Masalahnya ini nggak enaknya ini. Andai kata dia nggak taubat gitu masalahnya, pelakunya. Fa in tarahat. Ya dasar ya, namanya orang. Ya bukan lupa ini, menurut saya bukan lupa, ya nggak tahu apa gimana ini. Fa in tarahat, maka jika akhirnya ya membuang atau mencakar ia, menjambak ia, si mar'ah tadi sya'ra ra'siha, akan apa? Rambut kepalanya mar'ah. Kataba, ya Allah, kataba, maka memastikan siapa Allah laha baginya. Kataba boleh dimaknai menghukum, memastikan siapa Allah laha baginya si mar'ah tadi, bi kulli sya'ratin, bagi tiap-tiap rambut, hayatan akan ular, ala a'dha'iha, atas beberapa anggota tubuhnya mar'ah. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya Allah ya Karim. Ntar saya jelasin secara detail. Wa kanat, dan adalah siapa mar'ah tadi, yaitu miman, setengah dari orang asa, yang berdosa atau bermaksiat, siapa man, atau yaitu mengingkari atau tidak taat iaman Allah akan Allah. Wala anaha ini yang paling gak enak, dan melaknat akan si mar'ah tadi siapa Allah, bukan cuman Allah, wal malaikatu, dan malaikat, wal anbiya, dan para nabi, wan nasu, dan manusia. Ya Allah, ajma'una, taukid boleh, hal ya boleh, ajma'una, hal keadaan apa? Semuanya. Jadi siapa orangnya yang menjambak rambutnya sampai apa? Rontok ketika kena musibah, maka Allah pastikan rambut-rambut yang rontok itu nanti menjelma jadi ular yang nempel di tubuhnya nanti di hari kiamat. Jadi besok kalau kita lihat di hari kiamat ada orang tubuhnya banyak ularnya, ini nih yang gua ngaji dulu nih. Waktu di dunia pernah apa itu tadi namanya, jambak rambut ketika kena musibah, sehingga akhirnya apa? Pada rontok dia punya rambut seperti itu. Paham ya? Bukan cuma itu, dia dilaknat atas perilakunya tadi, dilaknat oleh apa? Allah, malaikat, siapa lagi? Nabi, manusia, semua melaknat itu. Sesuatu yang tidak enak, jelas. Ini berarti ya, alhamdulillah ini sudah ada ilmunya, cuman belum dites gitu aja. Habis ngaji begini terus ada yang meninggal kan langsung dites dia. Ya saya dapat kemarin tes hari Selasa itu, di bapak mertua saya meninggal mendadak ya dites bener itu. Ya tapi ya saya yang ngajarin orang supaya sabar, masa saya nggak sabar kan juga enak gitu. Ya diem aja lah. Ya nangis, cuman saya nangis kayak gak serius gitu, aja. Ya nangis kayak gak serius. Hah? Ya enggak, masa bapak meninggal pura-pura gitu. Iya. Cuman ngademin istri supaya jangan terjadi nihayah. Tapi alhamdulillah ya sukses juga. Kalau saya jambak kan saya nggak pas ngajarin orang kok. Tapi minimal saya sudah dites kemarin itu hari Selasa itu. Nah, tinggal bapak dah yang belum dites itu. Berhasil apa enggak ngalamin apa situasi yang harus pas dengan hadis yang kita pelajari. Ya mudah-mudahan sukses nanti ya. Ya, asal jangan khilaf aja. Ada kadang-kadang kita takziah, sabar ya Pok, lu belum ngerasain, marah.
Ya kita maksudnya baik-baik yang ngusap-ngusap, sabar ya Po. Lu belum ngerasain laki lu mati. Astagfirullah. Iya bener juga, tapi ya jangan apa itu ya, yang ngegas gitulah kok. Saya bilang gini, kalau memang karena nangis laki kita hidup lagi, kurang kenceng nangisnya begitu. Kita nangis laki mati, kita diem laki mati, mendingan apa? Ya sudah, gak usah berlebihan nangis, orang bapak gak bakal hidup lagi loh. Ya udah kita terima. Ya paling saya punya andalan Pak untuk meredam suasana emosional panik yang luar biasa itu. Saya punya ilmunya itu. Saya pasti bilang Al-Fatihah, saya teriak gitu Mas. Di suasana yang histeris saya pasti teriak Al-Fatihah. Baca Fatihah. Udah mulai tuh. Udah mulai pada duduk tuh ya. Pada mau nubruk jenazah biasa. Nah udah berdeset. Baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Ya itu mampu itu. Kalimat apa surat Al-Ikhlas itu mampu meredam. Kenapa kita bacaan Al-Ikhlas? Karena memang kita pernah bahas ya di belakang itu beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas itu. Itu salah satunya. Jadi saya sepanjang pokoknya jenazah itu ya baca Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas ya, yang baca Yasin segera bisa baca. Supaya yang ibu-ibu yang perempuan-perempuan ya nggak terlalu histeris ya. Alhamdulillah ya cuma air mata doang tuh, air mata gitu. Tapi akhirnya ya hatinya bisa direduksi gitu ya. Nah, baca Al-Ikhlas jangan putus-putus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa capek itu. Tapi nggak berasa kan kita karena lagi kena musibah nggak berasa. Supaya menghindari yang teriak-teriak, yang jerit-jerit, yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Itu mampu itu. Dan itu amalin tuh udah. Tuh, kalau ada yang tapi belum dites ya. Ya, belum dites. Itu amalin tuh udah giliran dites nanti kagak siap ilmunya kan. Lanjut, waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna apa itu? Man latomal hududa. Apa itu? Laisa tidaklah yaitu minna. Minna itu ay min ahli tariqina. Laisa tidaklah yaitu minna dari apa? Ya Allah ya Karim, ajaran kami, bukan ajaran saya itu. Atau bukan thariqah saya kata Nabi. Bukan orang-orang yang apa itu menjadi pengikut saya, bukan pengikut saya lah, gampangnya sering diterjemahkan begitu. Bukan pengikut Nabi katanya. Man adapun orang. Ini isim laisa yang muakhirnya ada di sini. Man adapun orang latoma, apa latoma mananya? Apa itu latoma ya mananya apa ya? Latoma ya boleh kita manain duroba, menepuk-nepuk. Al-hududa apa Pak? Al-khududa ya, pakai kho ya Pak ya, karena dia jama dari khudun, berarti apa? Pipi. Al-khududa akan beberapa pipi. Ya Allah. Wasyaqqa dan merobek iaman al-juyuba akan beberapa kerah baju. Wada'a dan teriak-teriak siapa man, memanggil-manggil siapa man bidakwal jahiliyati dengan panggilan-panggilan yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Iyalah berarti dia orang jahiliyah, bukan orang apa? Orang Islam, bukan apa? Pengikut saya begitu kata Nabi. Habis tadi ya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا وعافيا مباركا كما رحمنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم
ووسع مدخله برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله